Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Education Talk Bosowa School Makassar dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari podcast kecintaan kita. Nah teman-teman, kita sudah mau memasuki tahun ajaran baru. Khusus untuk SMP dan SMA juga ya, kita sudah mau memasuki tahun ajaran baru. Bahkan mungkin sekarang sudah ada yang bersekolah. Kalau SMP Bosowa katanya minggu depan nih kita sudah siap untuk bersekolah. Dan bersama saya sudah ada Mem Mirna Kartika atau Mem Tika, Kepala Sekolah Bosowa School Makassar untuk yang SMP ya Mem. Ya, hai Anggi. Hai Mem, terima kasih banyak sudah bergabung bersama pagi-pagi kali ini di podcast kita. Nah Mem, tepatnya minggu depan ya, Minggu depan. Bosowa School Makassar Insya Allah. kita mulai bersekolah. Jadi ceritanya sudah ada siswa yang bersiap-siap untuk memulai kembali Mem ya. Betul Ada sekali. yang memulai kembali, ada yang baru memulai untuk pertama kali. Betul sekali. Baik Mem, tapi sebelum kita melangkah ke depannya bagaimana Bosowa School Makassar, akhir-akhir ini kan Mem kita sering dengar tentang banyak sekali berita-berita yang negatif atau kurang baik terkait dengan kenakalan remaja khususnya di usia masih SMP. Nah Mem Tika sebagai kepala sekolah SMP bagaimana Mem melihatnya? Ya, benar. Seperti yang dirasakan Anggi juga ya, bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini memang ada banyak sekali berita yang bisa dikatakan bahwa banyak kasus-kasus kejahatan di mana pelakunya itu atau tokoh utamanya adalah anak-anak usia remaja, khususnya yang ada pada tingkat SMP. Pada dasarnya memang sangat disayangkan, namun kami melihat bahwa kenakalan remaja ini adalah sesuatu hal wajar yang terjadi. Kenapa dikatakan wajar? Di tahapan perkembangan itu untuk usia anak remaja, mereka ada sikap di mana mereka harus mengeluarkan rasa ingin tahunya, apa yang menjadi beban yang ada dalam diri mereka. Nah, itu adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah mereka tidak punya tempat di mana mereka harus mengeluarkan ide-ide mereka, di mana mereka harus bercerita. Nah, itu yang tidak wajar. Apalagi generasi remaja sekarang ya, mungkin bisa kita lihat bahwa generasi remaja sekarang itu sangat beda sekali perkembangannya. Mulai dari baby boom, generasi X, Y, sekarang kita berada Z, di Alpha. generasi Z, dan sekarang sudah ada yang bahas baru juga lagi. terkait alpha. Betul Mem. Nah, untuk generasi Z sendiri itu kan memang sudah diteliti bahwa generasi Z itu termasuk anak-anak yang lahir di tahun 94 sampai 2012. Ya, mungkin yang saat ini yang memang Yang masih sementara remaja SMP ini. Nah, saya mengutip salah satu pendapat dari Profesor Renaldi Kenali. Dia mengungkapkan bahwa generasi Z itu adalah strawberry generation. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena strawberry itu adalah buah yang unik, mewah, dan indah. Tapi mudah sekali koyak, hanya sedikit benturan. Nah, generasi Z itu dianalogikan seperti itu. Dan kita bisa lihat sekarang bahwa memang anak generasi Z sekarang ini sangat bisa dibilang mereka punya imajinasi yang tinggi, multitasking, tapi rapuh. Kenapa rapuh? Ya bisa dilihat sedikit-sedikit upload status. Betul. Kalau galau upload lagi. Kenapa itu terjadi? Karena pada dasarnya mereka itu ingin menajamkan, menguatkan bahwa hai orang-orang luar sana, saya sedang galau. Apakah itu wajar? Wajar untuk generasi mereka. Karena memang mereka tumbuh di generasi itu. Jadi sebenarnya dibilang wajar untuk mengekspresikan diri karena ternyata di tahap perkembangannya memang seperti itu ya Mem. Betul. Jadi kalau dibilang remaja sekarang usia SMP SMA ya Mem lagi cari jati diri. Mungkin sama dengan pembahasan yang lalu-lalu sering cari di jati diri SMP SMA. Ternyata memang betul itu tahap perkembangannya. Iya benar, betul. Jadi proses pencarian jati diri ini ketika tidak ada yang mendampingi, akhirnya proses atau jalan yang mereka pilih itu bisa saja ke jalan yang salah. Seperti kasus-kasus yang banyak terjadi. Tapi ketika mereka prosesnya mencari jati dirinya, tapi ada yang mendampingi, pasti akan berbeda. Iya.
Berarti tolak ukurnya di sini ya, Mem, ada atau tidak pendamping yang baik di sekitarnya. Karena Betul. memang tahap perkembangannya sudah seperti itu. Betul. Tidak perlu kita kaget ya, Iya. Mem, kalau melihat banyak remaja usia SMP, SMA itu sudah mau atau selalu ingin mengekspresikan diri. Betul. Tapi tergantung lagi bagaimana lingkungan sekitarnya. Betul sekali. Tapi begini, Mem, kalau misalnya perilakunya ini memang sudah wajar, lalu bagaimana sebenarnya lingkungannya harus bersikap? Memang pasti ya, Mem, orang tuanya yang harus lebih sigap, bahkan guru-gurunya di sekolah yang Iya. harus lebih sigap. Betul sekali. Jadi pada dasarnya kita sebagai orang dewasa, termasuk orang tua dan guru, yang perlu kita lakukan adalah kita kenali dulu generasi Z itu yang kayak bagaimana sih, ya. Kita tidak bisa mendampingi mereka, kita tidak bisa membantu mereka kalau pada dasarnya kita sendiri tidak tahu apa sih itu generasi Z. Generasi Z itu tipe anaknya yang kayak bagaimana sih? Nah, itu kan yang harus kita pelajari. Nah, mungkin di sini saya memberikan sedikit informasi bahwa generasi Z itu adalah tipe anak yang bisa dibilang mereka sudah ada dan tenggelam di dunia teknologi. Betul, Mem. Nah, ketika semuanya teknologi mereka gunakan, nah beberapa anak ini bisa dibilang sudah malas melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin pada umumnya orang tua pernah lakukan. Sekarang kan semuanya ada, serba ada ya, dan instan semuanya. Jadi ketika mengeluarkan tenaga sedikit saja, mereka sudah tidak mau, Iya, betul. karena sudah terbiasa dengan teknologi, sudah terbiasa dengan sesuatu hal yang instan. Nah, itu kita harus tahu itu. Nah, sebagai orang tua dan guru, tentunya kita harus terima dulu dong mereka. Oke, saya sudah menerima mereka. Kondisi generasinya itu seperti ini, beda dengan saya. Ya, itu, Mem. Ternyata Ya kan? harus diketahui Betul. oleh seluruh orang tua kalau beda. Benar. Cara berpikirnya mungkin waktu dulu masih muda dengan anaknya sekarang. Iya, benar. Beberapa orang tua selalu mengungkapkan ke saya ketika ngobrol, berbincang, santai, Miss Ika, ini kenapa anak-anak zaman sekarang kurang sopan santun ya? Gitu. Kira-kira apakah langsung disalahkan anaknya atau bagaimana? Pada dasarnya anaknya tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena mereka itu menghabiskan waktu dengan gadgetnya, dunia teknologinya, yang dimana di dalamnya itu tidak ada diajarkan cara bersosialisasi. Sehingga ketika ketemu dengan orang banyak, apalagi kita dengan budaya Indonesia yang Makassar khususnya tabe ya kan ya, itu tidak ada di teknologi itu. Sehingga itu yang menjadi fokus utama kita sebagai orang dewasa mengajarkan itu ke anak, cara bersosialisasi. Karena banyak yang bilang, Mem, kalau di sosial media itu tidak ada interaksi yang real. Betul sekali. Semuanya cocok, Mem, instan. Jadi Instan. makanya saya bisa bilang saya juga kayak gitu deh. Kadang kalau terlalu sering beraktivitas di luar, pulang-pulangnya lebih lelah daripada biasanya. Ternyata karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang instan. Betul. Karena dengan teknologi ini membuat kita segala pekerjaannya bagus, cepat selesai, mudah, instan. Tapi akhirnya ketika dapat sesuatu masalah atau apa yang membutuhkan ekstra tenaga, itu akhirnya kita lelah sih bagus. Tapi kalau sudah menyerah dan segala macamnya kan itu yang jadi fatal. Betul. Jadi pertama kenali dulu generasi anak-anak muda zaman sekarang SMP SMA, ternyata generasi Z. Ya, Beda ternyata ya, Mem, perlakuannya dengan yang dulu milenial, Betul. Z dan berikutnya. Tapi setelah itu, Mem, dari orang tua dan dari lingkungannya. Kalau dari sekolah, Mem sendiri sebagai kepala sekolah SMP, yang pertama lagi dilakukan setelah itu apa? Ya. Selanjutnya kalau di sekolah sendiri itu, karena memang kami sudah ketahui bahwa anak-anak kita nanti ini anak generasi Z. Terus guru-gurunya adalah generasi X, generasi Y, yang kemungkinan tidak ada di generasi Z itu, yang tidak tahu. Mau tidak mau, guru harus membuka diri, belajar lagi bagaimana kita mendekati anak generasi Z. Jadi pada dasarnya yang kami lakukan adalah mengubah konsep. Itu harus. Kenapa harus? Ya karena objeknya berbeda. Jadi kita mengubah konsep bahwa saat ini memang adalah yang kita lihat sekarang adalah generasi Z, berarti metode pengajaran dan segala macam itu semuanya harus berubah. Generasi Z itu butuh guru
yang suka mendengar, butuh guru yang bisa diajak diskusi. Generasi Z butuh guru yang menyenangkan tapi tidak menggurui. Itu yang dibutuhkan generasi Z. Beda ketika generasi-generasi sebelumnya ketika kita digurui, itu tidak ada masalah. Tapi ketika anak sekarang, ketika kita jelaskan namun cara kita terlihat menggurui, yang ada kita berkonflik dengan anak tersebut. Nah, itu yang kami lakukan di sekolah. Jadi pada dasarnya kita mengubah mindset, rubah metode ajar, kita sesuaikan dengan apa kebutuhannya dan bagaimana perkembangannya. Seperti itu. Tapi bagaimana Mem? Semisalnya ini kan langkah-langkah awal yang dilakukan untuk bisa dibilang sebuah pencegahan. Langkah-langkah awal bagaimana sebenarnya kita berperilaku dan mengajarkan anak-anak SMP, SMA. Tapi kalau misalnya sudah terjadi Mem, sudah terjadi penyimpangan atau sudah terjadi hal-hal negatif yang dilakukan oleh remaja ini, bagaimana seharusnya orang tua dan gurunya di sekolah menyikapi? Sudah terjadi bukan berarti harus ditinggalkan, ya kan? Malah kita harus membuka tangan, memanggil mereka, hayo ke sini. Karena pada saat mereka menghadapi sesuatu hal yang negatif dan tidak ada yang menerima mereka, bukannya mereka sembuh, malah mereka akan menjadi-jadi. Menjadi-jadi artinya mereka akan membuat sesuatu negatif yang double lagi. Karena kita sebagai orang dewasa tidak bisa dipungkiri kadang ketika melihat anak yang mungkin sudah berbuat negatif, langsung pikiran kita, itu kan sudah buat ini, buat itu dan segala macam. Padahal mereka itu hanya mau diterima dulu, terima saya. Dan itu ketika kita sudah terima mereka dengan secara tidak langsung, mereka akan mulai memperbaiki diri secara pelan-pelan. Itu by proses. Berarti apakah anak yang harus mengerti? Tidak, orang dewasa yang harus mengerti. Karena kan kita yang sudah lebih banyak pengalaman ceritanya ya, mereka masih belajar, mereka masih berproses. Nah, kita ini yang sudah banyak pengalaman, ya perlu kita dampingi dia. Kita harus terima mereka, tidak mengabaikan mereka. Betul. Gitu. Jadi sebaiknya kalau kita menghadapi anak-anak SMP yang generasi Z ini sekarang ya Mem, betul itu Mem. Kadang orang tua atau orang-orang di sekeliling berpikir anak-anaknya yang harus dengan cepat untuk berubah, anak-anaknya yang harus dengan cepat menyesuaikan atau dengan cepat beradaptasi. Tapi ternyata justru yang harus cepat beradaptasi, cepat menerima dan sabar itu justru orang-orang tua yang ada di sekitarnya. Betul. Orang dewasa yang ada di sekitarnya, orang tua, guru-guru. Kita tidak bisa menuntut, ya kamu kan siswa, harus ngerti dong dengan gurunya. Terkadang seperti itu memang. Zamannya sudah berubah. Ketika metode itu yang dipakai, yakin dan percaya yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah anak tidak mau belajar, kemungkinan jadi stres, begitupun juga dengan gurunya juga stres, yang kemungkinan akan jadi konflik lebih parah. Ada bully fisik, bully apa dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi memang ya Mem, sebagai orang dewasa yang berada di sekitar, tentunya apalagi yang punya anak ataupun guru, lebih penting lagi ya Mem, harus banyak-banyak kayak ceritanya Mem belajar 2 kali ya Mem, untuk memahami diri, memahami juga murid-murid dan juga anak-anaknya. Ya, betul sekali. Dengan sekarang kan sudah banyak nih, banyak artikel, banyak penelitian. Jadi memang guru dituntut ya, ayo sekarang kita berubah. Karena kalau bukan kita berubah, nggak bisa, kita ketinggalan. Ya, betul gitu. Mem, betul. Ketinggalan ya. Ketinggalan. Nah, Mem, untuk remaja-remaja zaman sekarang generasi Z, ada kan mungkin banyak sekali faktor yang bisa membuat mereka menuju melakukan kenakalan remaja. Salah satu faktornya ya mungkin memang karena tahap perkembangannya seperti itu. Tapi untuk menuju kepada hal yang negatif, ada faktor-faktornya. Faktor apa sih yang harus diwaspadai oleh orang tua? Ciri-ciri apa nih? Misalnya ciri-ciri yang ditunjukkan oleh remaja tersebut yang harus segera disigapi oleh orang tuanya. Ciri-cirinya yang biasa yang saya lihat ya, yang di lapangan, kalau anak sudah mulai menggunakan kosakata yang mungkin di masa kita itu dianggap negatif. Tapi di masa mereka itu kosakata itu menjadi kosakata candaan. Nah, walaupun kosakata candaan ini menjadi menjadi viral di kalangan mereka, tapi kita sebagai orang dewasa tetap harus memberikan arahan bahwa kosakata ini memang tidak cocok untuk digunakan untuk berkomunikasi. Kalaupun mau digunakan untuk di circle kalian, cukup di circle kalian, tapi di circle orang lain tidak bisa diungkapkan.
Nah, itu kita ajarkan seperti itu. Atau ciri-ciri ketika anak sudah mulai fokus ke HP-nya, waktunya banyak habis di HP-nya, atau ada juga yang bahkan tidak bisa lepas dengan HP-nya. Nah, itu harus segera dicarikan solusinya. Solusinya bukan berarti harus tidak boleh pakai HP. Itu tidak bisa. Karena ada juga penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar generasi Z itu memang dunianya dunia teknologi, dan itu tidak mudah untuk memisahkan mereka antara kehidupannya dengan teknologi. Jadi kalaupun mau mengajarkan membatasi gadget dengan anak, harus ada caranya, tidak langsung mengambil. Karena ketika langsung mengambil, yang terjadi adalah konflik lagi, penolakan lagi. Jadi memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Selain itu, Mem, ada lagi faktor-faktor yang perlu diwaspadai oleh orang tua dan guru. Faktor apa ya? Faktor yang mungkin ketika anak selalu menyendiri. Menyendiri ya? Iya, selalu menyendiri karena anak usia remaja pada dasarnya mereka itu suka bergaul, suka berinteraksi. Namun generasi sekarang, kembali lagi, generasi sekarang itu kebanyakan interaksinya di dari HP, dari teknologi. Nah, ketika kita sebagai orang dewasa melihatnya, ini kenapa sih HP terus? Padahal interaksinya ada di situ. Hanya saja interaksi di media sosial dan di dunia nyata sekarang itu sangat berbeda. Sehingga ya tidak akan nyambung generasi Z ketika ngobrol sama generasi X. Kalau Y ada yang bilang masih hampir sama perkembangannya. Tapi kalau saya kan X nih, mayoritas kan guru-guru X. Jadi memang agak jauh. Jadi harus mengikut ke generasi Z, bukan generasi Z yang mengikut ke X. Itu yang perlu diperhatikan, memang bukan generasi Z-nya yang kita tuntut untuk mengikuti, tapi justru kitanya nih yang harus melakukan penyesuaian dengan generasi Z. Tapi kalau kita melihat seperti ini, Mem, kira-kira apa sih yang bisa kita beritahukan secara langsung kepada anak-anak yang generasi Z yang sekarang SMP ini, supaya mereka dengan sadar, dengan mawas diri itu selain ada batasan-batasan atau pengawasan tertentu yang dilakukan oleh orang tua, biasanya Mem kasih tau apa nih untuk murid-muridnya supaya mereka tetap bisa behave dan menjauhi hal-hal yang negatif? Ya, untuk menjauhi sebatas memberikan stimulus itu tidak cukup, karena pada dasarnya ada aja anak tetap ke arah sana. Kalau kami di SMP Boswa School Makassar sendiri, apalagi sudah tahun ajaran baru ya nanti ya, itu memang setiap tahunnya kami akan mereview segala aturan yang ada di sekolah kami. Nah, biasanya aturan ini memang sekolah sudah buat, tapi kami diskusikan bersama anak. Kenapa harus diskusikan? Itu tadi kita sudah mengenal anak generasi Z suka diskusi. Kita diskusikan segala aturan yang sudah ada. Jika ada yang mungkin tidak sesuai, ataukah mungkin konsekuensinya yang tidak sesuai, itu kita diskusi dan memasukkan ide-ide mereka. Sehingga ketika mereka sudah mulai belok kiri misalnya, dan ditegur untuk belok kanan, itu mereka akan menerima, tidak langsung menolak. Karena kenapa? Karena dari awal kita sudah diskusi bersama mereka. Mereka sudah tahu bahwa ketika saya melanggar, ini yang akan saya peroleh. Jadi kami di sana memang konsepnya tidak boleh marah, tidak boleh menyuruh, dan tidak boleh bilang jangan, iya kan? Nah, supaya konsep ini jalan, ya kita ajak mereka untuk diskusi. Jadi tidak lagi yang namanya marah-marah guru ke siswa, siswa marah-marah ke guru, tidak ada lagi, karena sudah ada jelas konsep yang sudah kita berikan ke anak. Nah, itu yang kami berikan. Jadi pastikan untuk diskusi di awal bersama anak. Ikutkan mereka, apalagi untuk usia SMP itu mereka sudah bisa diajak diskusi. Jadi sebelum memulai pelajarannya, sebelum memulai masa sekolahnya setahun ke depan itu diajak ya Mem. Semacam ada kontrak dengan siswanya. Benar. Kalau sekarang kontrak kuliah, nah ada juga nih kontrak pembelajaran dalam kelas untuk SMP. Jadi anak-anaknya merasa dilibatkan dan dari awal mereka sudah tahu nih apa batasan-batasannya yang boleh dan yang tidak boleh. Jadi suatu saat
kalau misalnya mereka memang melanggar, mereka yang sadar diri sendiri ya, Mem. Betul. Iya. Jadi tidak ada lagi yang komplain, Iya. kok kenapa begini, saya tidak mau dan segala macam, tidak ada lagi. Iya, nggak ada alasan, oh Kan saya nggak sudah tahu. terima, Iya, betul, sudah betul, ada Mem. tertulis konsekuensinya apa. Mereka sudah harus belajar untuk itu, bahwa di dunia ini semuanya punya konsekuensi tergantung apa yang kita pilih. Betul. Gitu. Nah, mereka mulai belajar dari sekarang. Karena di luar sana masih lebih banyak pilihan dan banyak konsekuensi berat yang mungkin kita tidak bisa terima. Nah, dari sekarang kita belajar sama mereka. Diajarkan ya, Mem, kalau setiap pilihan ada resikonya, Betul. ada konsekuensinya. Memilih pilihan berarti juga bertanggung jawab Betul. dengan konsekuensi dan resiko-resikonya. Iya. Nah, Mem, juga begini, Mem, kalau misalnya siswa-siswanya itu sudah seperti tadi ya, mampu untuk menganalisa dengan baik, mampu untuk mawas diri dengan baik, itu juga kalau dari sudut pandang Mem sebagai kepala sekolah, enak ya, Mem, untuk membantu, misalnya ada temannya yang membantu temannya yang lain yang sudah lebih mawas diri dan sudah lebih paham akan pekerjaan dengan teknologi, itu pasti biasa kadang ya, Mem, minta tolong dengan temannya untuk bantu menasehati temannya atau bagaimana, Mem? Kami kan sebenarnya memang melibatkan anak dalam kegiatan apapun itu. Begitupun juga dengan apa ya bahasanya, teman sejawat, Iya, teman. yang saling membantu. Alhamdulillah dengan konsep yang kami terapkan di SMP Boswa School Makassar itu memang bisa meminimalisir konflik-konflik yang terjadi di anak remaja, yang kadang mungkin tidak mau membantu, yang apa ya, yang jiwa pedulinya kurang. Itu kan dilatihnya by proses, bukan dilatih sebagai teori saja. Peduli itu apa, tapi kan itu harus dipraktekkan. Dan yang paling utama adalah bagaimana lingkungannya itu sendiri, karena anak-anak akan melihat contoh apa yang ada di lingkungannya. Jadi memang guru-guru kami di SMP Boswa School Makassar selain selain mengenal anak didiknya, mereka juga harus menjadi model. Ketika diajarkan harus peduli, berarti gurunya harus peduli dulu dong. Kan harus seperti itu. Dan alhamdulillah kami juga ajak orang tua seperti itu di rumah, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini bisa membudaya di kehidupan mereka. Iya, ini yang memang pembeda dan hal kelebihan menurut saya dari sekolah Boswa School Makassar yang SMP dan SMA-nya nih. Kalau saya lihat di sekolah-sekolah lain, sekolah SMP SMA negeri yang lain, kadang memang masih ada hal-hal yang kita dapatkan dulu di sekolah. Masih sering menggunakan kata jangan, masih sering melarang, masih sering menegur dan memarahi terutama. Iya. Jadi kadang memang kelihatan kalau banyak kenakalan remaja juga karena guru di sekolah yang tidak up to date dengan perkembangan anaknya sekarang. Nah, senangnya mendengar di Boswa School Makassar ini bahkan sampai kepala sekolahnya itu yang minta untuk menerapkan hal ini ya. Biasanya kan kalau kita lihat kepala sekolah ya hanya berdasarkan by teori, tidak berdasarkan by praktek. Tapi kalau di Boswa School Makassar kelihatan memang langsung by praktek. Alhamdulillah ya. Karena kami merasa bahwa pelajaran yang cepat itu adalah yang dilihat langsung. Jadi memang orang dewasa, guru-guru yang harus mulai dulu, kemudian ke anak-anak. Baik, Mem, mungkin yang terakhir, Mem, ada sedikit pesankah, Mem, untuk orang tua ataupun orang dewasa dan juga guru-guru mungkin di luar sana tentang sih bagaimana sebaiknya kita menyikapi kalau ada remaja yang pada akhirnya cenderung untuk melakukan hal yang negatif, ataupun sedikit pesan untuk orang tua. Oke. Baik, jadi untuk orang tua yang di luar sana, memang kasus-kasus terakhir yang kita dengar yang melibatkan anak remaja saat ini, tidak semua orang tua mampu untuk mengatasi itu. Karena kenapa? Tidak semua orang tua mempunyai ilmu tentang itu. Berarti ketika ilmu ini yang belum bisa dimiliki orang tua, itu berarti kita harus mencari partner bagaimana kita bisa mendidik anak kita sesuai dengan keilmuannya sendiri. Tentunya mencari sekolah yang cocok, yang bisa membantu kita bekerja sama dalam mendampingi anak kita. Jadi ketika kita sibuk bekerja, kita tidak perlu khawatir karena kita telah memasukkan anak kita ke sekolah yang memang sudah kita punya visi yang sama. Kita sudah punya misi yang sama, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran orang tua ketika kerja dan anaknya ngapain di sekolah. Itu sudah menjadi titik aman buat orang tua. Nah, untuk saat ini memang untuk Boswa School Makassar sudah ada jenjang dari playgroup sampai SMA, dan itu sudah sangat terorganisir
Jadi memang harus mengikuti semua tahapannya. Jadi mulai dari TK, masuk TK, kemudian kemudian SD lanjut SMP, kemudian lanjut ke SMA. Ketika ini terputus, misalnya lulus SD, tidak lanjut ke SMP, itu khawatirnya kurikulumnya terputus. Belum tentu di sekolah lain akan mendapatkan kurikulum yang sama, dan bisa saja apa yang sudah didapatkan sebelumnya bisa saja hilang. Jadi harusnya diikutkan semua gitu. Jadi untuk orang tua tidak perlu khawatir. Baiknya untuk isu-isu remaja saat ini yang perlu kita lakukan adalah mencari partner untuk kerjasama. Dan partner yang bisa kita pilih adalah sekolah. Salah satunya Boswa School Makassar. Betul. Terima kasih banyak Mem Tika sudah bergabung bersama untuk menjelaskan hal ini. Saya mau bilang semangat ya Mem. Nanti Ya, sudah mau memasuki ajaran baru. Bismillah ya. Bismillah ya Mem. Bismillah juga untuk murid-murid baru ya Mem yang baru masuk kelas 7 ya Mem. Iya, Kelas benar. 7. Dan siap-siap yang naik kelas 9 persiapan ya Mem untuk masuk ke jenjang berikutnya lagi. Betul sekali. Jadi banyak PR ya Mem ke depan, banyak Masya pekerjaan Allah. ke depan. Bismillah, semangat ya. Terima kasih banyak Mem sudah bergabung bersama. sama-sama. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton. Kalau ada episode lain atau hal lain yang kalian mau dengarkan untuk dibahas di podcast Boswa School Makassar, boleh tolong dong di komen di kolom komentar YouTube ataupun di sosial medianya. Nanti kita akan berusaha untuk memberikan informasinya kepada teman-teman. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.